بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Pemirsa Sapen TV yang dirahmati Allah dan juga anak-anakku sekalian yang Pak Guru cintai dan banggakan, puji syukur marilah yang pertama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Yang berikutnya sholawat dan salam marilah juga tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa tetap istiqomah menjadi umat beliau sampai akhir hayat kita masing-masing. Pemirsa Sapen TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya sengaja untuk memberikan tema yang berjudul The Idols. Ini berangkat dari hadis Nabi di mana beliau bersabda bahwa nanti di akhirat manusia akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintainya, bersama dengan para tokoh idolanya. Nah, berdasarkan hadis ini tentu saja kita tidak boleh menganggap remeh tokoh idola untuk menjadi idola kita, terutama bagi generasi-generasi yang akan datang. Karena kalau sampai kita salah menjadikan tokoh idola, ini akan menjadi kerugian bagi kita bukan hanya di dunia, tapi yang terlebih nanti di akhirat. Karena apa? Seandainya tokoh idola kita ini yang salah, kemudian nanti posisinya di neraka, maka ya nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita kemudian juga ikut dikumpulkan di neraka. Dalam agama kita, tokoh idola utama kita sudah jelas, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik bagi kalian. Nah, dalam kesempatan yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Iqtadu biladaini mim ba'di Abi Bakar wa Umar." Yang artinya ikutilah sepeninggalanku nanti khutwah, atau ikutilah jejak sepeninggalanku nanti dua orang sahabatku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Menanggapi hadis ini, Ustadz Salim Afilah mengatakan bahwa bisa jadi sebagian dari umat Rasulullah SAW itu untuk kemudian mengikuti, menteladani Rasulullah itu mungkin terlalu berat, karena Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran dan akhlaknya begitu mulia, sebagaimana firman Allah, fa innaka la'ala khuluqin azim. Dan mungkin juga sebagian kita melihat Rasulullah itu begitu kilau kemilau sehingga terasa silau bagi kita. Karena apa? Karena Rasulullah itu dalam semua aspek itu sempurna. Sebagai ayah sempurna, sebagai kakek dia sempurna, sebagai imam sholat juga sempurna, sebagai pemimpin umat sempurna, sebagai tetangga juga sempurna. Sehingga untuk kita meneladani langsung Rasulullah itu kadang-kadang sebagian kita masih terasa berat. Sebagai contoh, untuk meneladani cara beliau makan saja kita masih banyak yang belum bisa. Dengan adanya hadis ini, maka ada perintah khusus dari Rasulullah SAW untuk juga meneladani dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ini pada khususnya, dan juga seluruh sahabat pada umumnya.
Kenapa para sahabat Rasulullah? Karena di dalam Al-Quran itu mereka adalah orang-orang yang ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada mereka. Nah, dengan demikian meneladani Rasulullah dan para sahabat itu merupakan sunnah yang sangat dianjurkan bagi kita semuanya. Dua sahabat Rasulullah yaitu Abu Bakar dan Umar ini memiliki dua karakter yang berbeda. Abu Bakar itu terkenal dengan seorang yang lembut tapi teguh hatinya. Sementara Umar itu terkenal dengan pribadinya yang keras tapi penyayang. Nah, dan jika kita perhatikan, jika ditarik garis pemisah, maka umat Rasulullah itu hanya ada dua tipe. Ada yang tipe Abu Bakar dan ada yang tipe Umar. Nah, Abu Bakar ini dia memiliki karakter lembut. Tapi hati-hati, karakter lembut itu jika tidak hati-hati itu nanti terkesan lembek. Tapi tidak demikian dengan Abu Bakar. Kelembutannya ini bahkan Rasulullah SAW itu menyamakan beliau dengan dua nabi, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana dikisahkan suatu ketika Rasulullah meminta tanggapan terhadap tawanan-tawanan perang Badar. Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, bagaimana tanggapanmu berkaitan dengan tawanan perang Badar kita ini?" Maka Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, mereka-mereka ini adalah tetangga-tetanggamu, mereka-mereka ini adalah kerabat-kerabatmu, mereka-mereka ini adalah anak-anak pamanmu, maka lembutkanlah bagi mereka, mintalah tebusan bagi mereka, dan tebusan ini akan bermanfaat bagi penduduk Madinah yang saat itu sedang miskin." Kemudian ketika Rasulullah SAW minta tanggapannya kepada Umar, Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, hadapkanlah, serahkanlah Uqail kepada Ali bin Abi Thalib." Uqail ini adalah anaknya Abi Thalib dari pihak kafir Quraisy, sedangkan Ali ini adalah anak Ali bin Abi Thalib yang berperang untuk kaum muslimin. Lalu perintahkanlah mereka untuk mengeksekusi saudara-saudaranya itu. Jadi karakternya Umar ini keras. Nah, mengomentari pendapat kedua sahabat ini, Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Bakar, engkau seperti Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam." Ketika Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya yang menyakiti hati beliau, Nabi Isa berdoa, "Ya Allah, jika engkau mengajab mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Sedangkan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Dan juga Abu Bakar, engkau seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia mengatakan bahwa, ya Allah, sesungguhnya mereka yang mengikutiku adalah termasuk golonganku, dan mereka yang mengingkariku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang." Kepada Umar, Nabi bersabda, "Wahai Umar, sesungguhnya engkau seperti Nabi Nuh alaihissalam ketika dia berdoa untuk kaumnya, ya Allah, janganlah engkau biarkan satu orang pun dari orang-orang kafir tersebut untuk hidup di muka bumi. Karena jika mereka engkau biarkan hidup, mereka akan sangat kafir dan berbuat kerusakan, dan mereka akan melahirkan generasi yang juga kafir dan berbuat fasik. Dan engkau Umar itu mirip dengan Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa berdoa kepada Fir'aun dan kaumnya yang begitu kejam terhadap Bani Israel. Nabi Musa berdoa, ya Allah, mustahkanlah harta benda mereka, berilah kepada mereka hati mereka itu kenestapaan, kesengsaraan, karena mereka tidaklah akan beriman kepadamu sampai mereka melihat azabmu. Ini merupakan penghargaan dari Nabi kepada dua orang sahabatnya yang membandingkan dengan 4 orang Nabi yang mulia tadi. Pemirsa yang dirahmati Allah, Abu Bakar itu memiliki sifat lembut.
Tetapi lembut di sini bukan berarti lembek atau lemah, tapi lembutnya Abu Bakar ini memiliki sisi lain, yaitu sikap yang teguh dan pemberani. Ini terbukti. Jadi bagi teman-teman ya, sebagian yang membenci Abu Bakar dan mengidolakan Ali bin Abi Thalib seperti teman-teman dari Syiah, ini juga bisa menjadi koreksi bahwa suatu ketika dalam jamaahnya Ali bin Abi Thalib kemudian bertanya kepada para jamaah sekalian, katakanlah siapakah sahabat yang paling pemberani? Maka kemudian mereka menjawab, anta ya Ali, kamu ya Ali, siapa lagi kalau bukan kamu? Maka kemudian Sayyidina Ali menangis dan dia mengatakan, sesungguhnya ketahuilah sahabat Rasulullah yang paling pemberani itu adalah Abu Bakar. Buktinya apa? Buktinya peristiwa Isra Mi'raj, yang mana pada peristiwa tersebut di mana pertentangan kaum kafir terhadap dakwahnya Nabi begitu hebat-hebatnya. Nah, lalu ketika peristiwa Isra Mi'raj, mereka kemudian mendatangi Abu Bakar. Mereka mengatakan, hai Abu Bakar, kalau selama ini kami mengatakan Muhammad gila, tapi kami belum bisa membuktikannya, maka sekarang kami bisa membuktikannya bahwa dia adalah orang gila. Jadi dia mengatakan bahwa tadi malam dia berada di Baitul Maqdis, dia berada di Masjidil Aqsa, Yerusalem. Lalu pagi ini dia mengatakan bahwa dia ada di Mekah. Gila kan? Kemudian Abu Bakar mengatakan, sebentar. Apakah beliau mengatakan seperti ini? Iya. Kamu pernah kan ke sana? Iya, saya pernah ke sana, perjalanannya 1 bulan. Nah, berarti Muhammad gila. Kemudian Abu Bakar mengatakan, sekali lagi saya tanyakan kepadamu, apakah Rasulullah yang mengatakan seperti ini? Iya, gila kan? Kemudian Abu Bakar mengatakan, jika beliau mengatakan seperti itu dan beliau adalah Al-Amin, maka saya mempercayainya. Maka seketika itu juga mereka kemudian memukuli beramai-ramai Abu Bakar sampai Abu Bakar ini bengap-bengap dan pingsan. Lalu kemudian ada beberapa yang masih ada rasa iba kepada Abu Bakar, mereka menggotongnya diserahkan kepada keluarganya. Maka oleh keluarganya dia ditidurkan, lalu disadarkan dengan mengusapkan kain hangat di wajahnya. Ketika Abu Bakar siuman tersadar, dia mengatakan, bagaimana keadaan Rasulullah? Kemudian saudara-saudara mengatakan, kamu ini keadaanmu seperti ini masih memikirkan dia baik-baik saja, lalu sekarang bagaimana keadaan kamu? Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, tolong antarkan aku kepada Rasulullah. Maka kemudian beberapa kerabatnya kemudian membopong dia, dibawa kepada Rasulullah. Melihat Abu Bakar datang, Rasulullah kemudian langsung memeluknya, kemudian mengatakan, wahai Abu Bakar, aku mendengar engkau pingsan, aku mendengar engkau dipukuli, bagaimana keadaanmu sekarang? Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, jika engkau baik-baik saja, maka semuanya bagi aku adalah baik-baik saja. Tidak ada yang bisa membuat hatiku tenang, tidak ada yang bisa membuat hatiku itu merasa tentram, kecuali engkau dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian Sayyidina Ali melanjutkan bahwa Abu Bakarlah yang telah menemani Rasulullah dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah ketika mereka saat itu berdua di dalam gua. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai sahabatku Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Doa Rasulullah yang mengatakan la tahzan, janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Itu saat itu adalah Abu Bakar masuk ke dalam gua, lalu kemudian Abu Bakar menutupi lubang-lubang tempat yang nanti sangat mungkin binatang-binatang berbisa dan menyengat itu nanti keluar dan kemudian mengganggu Rasulullah. Maka ditutupinya, disumpalnya, dan beberapa lubang dia tutup menggunakan kakinya. Lalu dia letakkan kain, lalu kemudian meminta Rasulullah untuk tidur. Saat itu kemudian binatang-binatang buas ini menyengat kakinya Abu Bakar yang dirasakan begitu sakitnya, tapi dia tidak mau kemudian rasa sakitnya ini kemudian mengganggu tidurnya Rasulullah.
Bahkan saat itu bersamaan adalah kaki-kaki kafir Quraisy yang sudah ada di pintu gua. Kemudian Abu Bakar menangis bukan karena sedih, tapi karena saat itu juga menahan sakit, sehingga air matanya kemudian menetes ke pipinya Rasulullah. Kemudian Rasulullah terbang, dan kemudian Rasulullah bersabda, la tahzan, innallaha ma'ana. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa saat itu Rasulullah tidak mengatakan la takhuf, innallaha ma'ana. Karena apa? Karena rasa takutnya Abu Bakar itu sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Dia sudah, rasa takutnya sudah habis. Seluruh hidupnya dia sudah serahkan semuanya untuk keselamatan Rasulullah SAW. Seandainya saja saat itu dia kemudian menghadapi orang-orang kafir, saat itu seandainya dia mati, dia sudah ikhlas, dia sudah tidak merasa takut lagi, rasa khawatirnya semua sudah hilang. Itu sebabnya para ulama mengatakan Rasulullah bersabda saat itu, la tahzan, innallaha ma'ana. Pemirsa Sapen TV yang dirahmati Allah, di hari pertama Abu Bakar memeluk Islam, dia letakkan sekantong bingkisan di atas pangkuannya Rasulullah. Lalu kemudian setelah dibuka oleh Rasulullah, itu adalah uang senilai 40.000 dirham, yang jika dikonversi dengan uang sekarang itu senilai dengan 3 miliar rupiah. Lalu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, gunakanlah uang ini untuk dakwah, untuk segala keperluanmu dalam berdakwah mengembangkan agama Islam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, saya sengaja untuk menyampaikan ini, dan ini hanya sekelumit kecil dari kisah Abu Bakar. Masih banyak tokoh-tokoh yang lain yang kemudian nanti bisa kita kembangkan. Insya Allah Sapen Radio Streamer dan kemudian Sapen TV nanti akan melanjutkan program ini dengan diberi nama dengan The Idols, yang mana nanti akan dikisahkan kisah-kisah para sahabat. Ya, insya Allah kita mohon doa restunya, mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan baik, sehingga ini menjadi alternatif idola bagi anak-anak kita, sehingga nanti mereka mengatakan, aku seperti Abu Bakar, aku seperti Umar, aku seperti Ali. Sehingga jika mereka sudah mencintai, maka nanti mereka akan mencari sendiri informasi yang berkaitan dengan para sahabat-sahabat yang mulia. Pemirsa Sapen TV yang dirahmati Allah dan juga anak-anakku sekalian yang Pak Guru cintai dan banggakan, mungkin ini yang bisa Pak Guru sampaikan berkaitan dengan kurma pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan kita semuanya berdoa semoga musibah ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa kembali. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.